Oh, doorstop. Sama wajahku ya. Wajahku ya. Sudah guys. Lu udah diketek over kawan wajahku belum? Sudah. Udah sampai. Aman. Oke, Bang, soal pelaporan hari ini gimana Bang? Ya, Pasal apa aja? ya. Terima kasih teman-teman semua. Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK kemarin di kediaman bahwa atas tuduhan saudara Rismond Hasolan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismond, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat karena setelah pernyataan Rismond itu disambut juga ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismond bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atas status dia sebagai tersangka di Polda. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Yang kedua, setelah pernyataan Rismond itu disambut oleh YouTuber yang menurut kami setelah kami analisa ini masih terafiliasi dengan Solo. YouTuber Nusantara, misalnya Solo maksudnya? Misalnya YouTubernya ini pemilik YouTuber Ruang Konsensus, Budius S. Piliang menghadirkan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansa menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah ya kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji. Itu satu. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube channel Musik Ciamis ini yang turut menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismond. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan. Puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Ada berapa jadi yang dilaporkan Pak selain Rismond? Jadi selain Rismond ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismond sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah? Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismond juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal
berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya Pak ya? Ya, jadi ada Rismon sendiri yang pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di media mereka. Rismon yang dimaksud itu yang Bapak dapat dari mana sih Pak? Karena Rismon sendiri mengaku itu kan hasil olahan AI, jadi dia nggak merasa pernah ngomong soal itu. Iya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu, ya kan, sehingga karena ini kan persoalan trust ya, persoalan kredibilitas. Karena walaupun nanti itu AI, makanya perlu kita laporkan dulu kan, supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan. Karena akibat pernyataan dia itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain, sehingga bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Risma, tapi ada juga terlapor dengan pasal yang berbeda. Artinya dengan saat ini proses pembuatan seperti itu kan udah gampang ya dibuat saat ini. Iya. Kalau memang itu bukan nanti malah justru Bapak melihat Rismon bagian dari korban itu sendiri. Iya, karena itu dia didompleng. Apa Bapak sudah melakukan penelitian tersendiri? Iya, nanti kita uji dulu kan di dalam. Nanti soal itu kan biar nanti lebih yang punya kapasitas lah, bisa ahli, bisa penyidik yang bisa menilai itu. Akun YouTube yang tadi maksudnya terafiliasi sama Solo itu maksudnya? Ini kayak misalnya ruang konsensus gitu. Terus itu Solonya maksudnya Jokowi atau siapa? Iya, nanti ditafsirkan sendirilah. Karena mereka ini juga kemarin baru merayakan 1 tahun YouTuber Nusantara di Solo. Gitu kan. Di Solo itu di rumah Pak Jokowi maksudnya Pak? Iya, bisa ditafsirkan. Oke, siap. Terima kasih. Saya masuk dulu ya. Ini belum, dari pihak Bapak sendiri juga belum yakin bahwa ini yang viral itu bukan Pak Rismon. Jadi mau diuji di sini. Dengan video yang kami miliki itu patut kami duga. Ya, maksudnya keyakinan kita itu berdasarkan bukti yang sudah kami miliki gitu kan. Oke, siap. Video yang didapat dari viral di internet. Dari viral internet. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, itu. Jadi yang kalau tudingan makar itu kan yang ada di Mosato Mosato TV yang pemiliknya Laurentius Irjanbu. Di situ dia menyatakan bahwa Pak JK itu punya indikasi kemunafikan. Dia memuji Prabowo tapi sebenarnya mau makar. Nah, itu kan hoax, itu kan bohong. Pak JK itu kan dia sebagai tokoh bangsa. Dia wajar ketika memberikan masukan, wajar memberikan saran yang baik untuk pemerintahan. Hari ini Pak JK itu lebih aktif dalam misi kemanusiaan. Dia sebagai ketua PMI. Jadi dia tidak punya kepentingan politik, interest politik untuk memanfaatkan misalnya ya tuduhan orang itu bahwa JK di balik isu ini. Sehingga karena itulah kenapa kita mesti buat laporan untuk menguji apakah pernyataan mereka itu benar atau tidak. Tadi totalnya berapa video Pak yang dibawa untuk jadi barang bukti? Totalnya ada sekitar 3. Iya, 3 video. Siap. Oke ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.